Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Masih bab 1 sistem reproduksi pada makhluk hidup pada halaman 43, yaitu uji pemahaman. Subbabnya adalah mengenai reproduksi pada hewan. Kita langsung saja kita bahas nomor 1. Reproduksi pada hewan tidak berbeda dengan reproduksi pada tumbuhan, yaitu dilakukan secara vegetatif dan secara generatif. Contoh hewan yang melakukan reproduksi vegetatif secara partenogenesis adalah itu jelas lebah ya. Itu jelas lebah. Nah, saya definisikan terlebih dahulu mengenai partenogenesis ya. Partenogenesis itu adalah bentuk reproduksi aseksual di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi. Nah, itu dinamakan partenogenesis. Jadi tanpa ada pembuahan antara sel kelamin jantan membuahi sel kelamin betina. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah lebah, tawon, semut, kutu. Itu semuanya mengalami partenogenesis. Oke, lanjut ke yang nomor kedua. Berdasarkan gambar hewan tersebut, reproduksi vegetatifnya dilakukan dengan cara, ini bintang laut ya. Bintang laut itu bisa reproduksi dengan cara vegetatif, yaitu dengan cara fragmentasi atau memutuskan bagian tubuhnya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian yang ketiga, reproduksi generatif pada hewan melibatkan dua jenis hewan, yaitu hewan jantan yang menghasilkan sel sperma, gamet jantan, dan hewan betina menghasilkan ovum atau gamet betina. Pada hewan jantan, spermatogenesis terjadi di dalam testis. Mula-mula spermatogonium akan membelah secara mitosis menghasilkan. Nah, untuk mengenai bagian urutannya ya, urutan pembelahannya ya, saya tampilkan di sini ya. Seperti ini. Kita bisa lihat di sini yang nomor ketiga urutannya. Pertama, spermatogonium itu akan membelah menjadi spermatosit primer, tapi cuma satu. Ya. Satu sel spermatosit primer, pembelahannya secara mitosis. Kemudian sel spermatosit primer ini membelah menjadi dua, yaitu dengan cara pembelahan meiosis. Ini meiosis 1. Kemudian sebelah sini nanti meiosis 2. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya mula-mula spermatogonium yang akan membelah secara mitosis menghasilkan satu spermatosit primer. Satu sel spermatosit primer. Seperti itu. Oke, gitu ya. Kita lanjut untuk yang nomor keempat. Di situ ada ayam ya. Berdasarkan gambar, organ kloaka pada makhluk hidup tersebut merupakan muara dari saluran. Nah, ini pertanyaannya salah. Rancu ya. Kalau menurut Pak Jul ini pertanyaannya rancu. Ini mestinya kecuali ini pertanyaannya. Muara dari 3 saluran kecuali. Jadi kloaka itu muara 3 saluran. Kloaka muara 3 saluran. Ya. Yang pertama saluran pencernaan. Yang kedua saluran urin. Yang ketiga saluran genital. Genital ini yang nanti untuk kepentingan reproduksi. Seperti itu. Kloaka. Nah, ini kalau pertanyaannya seperti makhluk hidup tersebut merupakan muara dari saluran genital, benar. Ginjal bukan. Ginjal iya. Ginjal itu kan urin. Empedu bukan. Pencernaan iya. Nah, berarti kan disilang 3. Ini mestinya pertanyaannya adalah kecuali. Seperti itu. Gitu ya. Ini silahkan direvisi pertanyaannya. Kemudian yang nomor kelima, perhatikan data berikut. Nah, kata merupakan salah satu hewan yang melakukan metamorfosis yang terjadi. Ya, metamorfosis yaitu terjadi perubahan bentuk organ pada siklus hidupnya. Urutan metamorfosis katak yang benar adalah yang pertama adalah jelas ini 1, 2, kemudian 3-nya adalah ini 3, kemudian 4-nya 6, ya kan?
Pertama kan 2 kaki belakang berekor, kemudian kaki depannya tumbuh tapi masih berekor. Kemudian katak muda berekor. Berarti 9 ya. 1 2 1 2 3, ini 4. Ini 5. Ini 6. Nah, berarti 1 2 4 6. 1 2 4 6 9 10. Ya, benar. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang nomor pertama ya di situ ya. Yang nomor pertama, perhatikan gambar berikut. Apakah persamaan dan perbedaan cara reproduksi pada kedua hewan tersebut? Nah, yang pertama, kura-kura ikan dan ikan itu sama-sama bertelur. Sama-sama berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, perbedaannya adalah kalau ikan itu adalah pembuahannya eksternal. Eksternal. Kalau pembuahan eksternal itu kan berarti di luar tubuh, ya, di luar tubuh. Sedangkan kura-kura pembuahannya internal. Internal atau di dalam tubuh, seperti itu. Oke, ini bisa diterima dulu ya. Kemudian yang nomor kedua, di sini ada tikus, ini ada gajah. Apakah dua hewan tersebut melakukan pembuahan internal, tetapi tingkat reproduksinya berbeda? Pada hewan satu tingkat reproduksinya lebih tinggi dibandingkan dengan hewan dua. Mengapa hal ini terjadi? Ya jelas lah, kita lihat usia kehamilan tikus dengan usia kehamilan gajah itu kan beda jauh. Gajah itu lama seperti halnya manusia, malah lebih lama lagi. Sebentar saya cek ya. Usia kehamilan gajah itu kayaknya 2 tahun apa ya. Nah, 2 tahun malahan. Jadi usia kehamilan gajah itu 2 tahun. Plus sekali beranak, sekali melahirkan itu cuma 1. Nah, beda dengan usia kehamilan tikus itu adalah hanya 53 hari. Ya. Oh, malah tidak 53 hari. Itu usia prenatal ya. Usia kehamilan tikus itu hanya 21 hari. Hampir sama dengan lamanya ayam mengeram. Ya. Gajah itu, jadi gajah kehamilan itu 22 bulan. Ya ampun. Kelahiran 1. Tikus kehamilan 21 hari. Sekali kelahiran bisa sampai 8 sampai 12 ekor. Bayangkan, ini yang menyebabkan tingkat produktivitas dari tikus itu lebih tinggi dari tingkat reproduksi apa ini? Ini mesti anak-anak habis makan apel enggak dibuah. Kebetulan anaknya Pak Jul kemarin habis rekreasi, diajak omnya ke Malang beli apel banyak. Nah, bener kan? Anak-anak itu kalau habis makan disuruh bereskan itu enggak mau. Jadi mengundang lalat. Tetapi ini tadi udah jelas ya. Gajah itu tingkat reproduksinya sangat rendah sekali.
Karena kehamilannya lama, sekali kelahiran hanya 1. Beda tikus, kehamilannya singkat, sekali kelahiran 8-12 ekor. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, berdasarkan gambar tersebut, apakah yang terjadi pada bagian yang ditunjuk pada huruf X dan Y? X itu adalah fase polip. Ini pada ubur-ubur ya. Jadi X ini adalah fase polip. Fase polip. Itu menetap. Ya, menetap pada suatu tempat. Polip itu menetap, berkembang biak dengan tunas. Berkembang biak dengan tunas. Nah, sedangkan kalau ini Y jelas fase medusa. Ini berkelana. Berkelana boleh, bebas boleh, ya. Nah, ini berkembang biak dengan seksual. Dengan seksual. Seperti itu. Ini adalah yang dialami pada ubur-ubur ya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, apakah yang dimaksud dengan fertilisasi internal dan eksternal? Gampang ya, udah ini tadi. Kalau eksternal itu di luar tubuh pembuahannya, jadi sel kelamin jantan dan sel kelamin betina bertemu di luar tubuh. Kalau pembuahan internal itu sel kelamin betina dengan sel kelamin jantan bertemu di dalam tubuh. Clear. Kemudian yang kelima, buatlah skema metamorfosis kupu-kupu dengan metamorfosis belalang ya. Lalu jelaskan perbedaannya. Nah, mudah sekali kalau kupu-kupu. Yang pertama, kupu-kupu yang pertama adalah telur, larva, pupa boleh, kepompong boleh, kemudian dewasa. Nah, ini kupu-kupu, kemudian belalang, telur, kemudian nimfa, kemudian dewasa. Nah, perbedaannya tidak ada pupanya, tidak ada fase tidur. Metamorfosis kupu-kupu metamorfosis sempurna, belalang metamorfosis tidak sempurna. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Kita lanjut pada sesi berikutnya pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.